dengan bahan kimia. Nah, Ibu mau tanya, menurut teman-teman apakah yang Ibu tulis di sini benar? Teman-teman percaya nggak kalau misalkan masa depan itu akan semakin canggih dengan bahan kimia? Percaya? Coba boleh Yumi, kenapa percaya masa depan itu bisa semakin canggih dengan bahan kimia? Kenapa percaya? Karena contohnya tahu dari tebal menjadi tipis. Di situ ada, di situ ada peran bahan kimia. Iya. Oke, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, di sini Ibu punya gambar. Coba boleh teman-teman berpendapat, kira-kira ini gambar apa? HP meledak. HP meledak. Ada yang lain? Bakar. Oke. Kira-kira kenapa nih bisa terbakar? Bisa meledak, kira-kira kenapa? Ya, boleh. Baterainya. Kenapa? Baterainya kenapa? Kualitas rendah. Baterainya jelek Bu. Overheat. Ya, oke, terlalu panas gitu ya. Tadi apa, Kevin? Baterainya jelek Bu, makanya meledak. Oke, baterainya jelek ya, boleh lah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, bagaimana peran bahan kimia? Jadi ternyata dari fenomena yang tadi adik-adik sebutkan gitu ya, itu ternyata ada peran bahan kimia di situ. Dari fenomena terbakarnya handphone, itu ada peran bahan kimia di dalamnya. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, kira-kira ini orang-orang ini siapa ya? Bisa dilatih. Ilmuwan Bu. Jangan dibaca dulu ya, ini udah saya tulis. Yang lain? Ilmuwan Bu, kimiawan. Ilmuwan, kimiawan. Coba yang Zara apa? Kira-kira ini siapa? Orang-orang ini siapa? Saintis. Ya, saintis, ilmuwan ya. Nah, kira-kira ini mereka ngapain? Mereka lagi ngapain ini di gambar? Meneliti. Meneliti ya, meneliti sesuatu. Ya, jadi teman-teman, mereka ini, jadi Ibu mau kenalkan suatu profesi ya, namanya desainer molekuler. Jadi mereka ini adalah orang-orang, para ilmuwan yang mereka itu memecahkan masalah tadi, handphone terbakar. Jadi gimana caranya supaya handphone itu nggak terbakar lagi gitu. Jadi handphone tadi terbakar, betul tadi kata Vanessa ya, terlalu panas gitu. Jadi bisa karena terlalu panas, bisa karena makanya terlalu lama, jadi HP-nya panas banget, jadi terbakar. Nah, orang-orang ini, profesi desainer molekuler ini, mereka mencari cara gimana caranya handphone itu nggak terbakar lagi, gitu ya. Oke, nah mereka ini, nah ini maksudnya. Jadi para ilmuwan tadi, desainer molekuler, mereka itu mencari cara gimana mereka mendesain molekul, mendesain unsur, jadi mengganti unsurnya tadinya mungkin gampang terbakar gitu, gampang titik lelehnya, titik didihnya, dan berbagai macam sifatnya itu dicari alternatif yang lebih aman. Nah, para ilmuwan itu tahu dari mana? Dari sini. Teman-teman tahu ini belakang ini gambar apa? Tabel periodik. Iya, betul sekali. Jadi tabel periodik unsur. Para ilmuwan itu tahu berdasar sifat-sifat unsur tadi karena pengen mencari alternatif itu lewat sini, teman-teman. Ternyata unsur-unsur dalam tabel periodik unsur itu punya kecenderungan sifat. Contohnya nih ya, Ibu contohkan. Contohnya itu yang paling atas. Semakin ke kanan itu energi ionisasinya semakin besar. Kemudian semakin ke kiri jari-jari atomnya itu semakin kecil. Nah, jadi ilmuwan tadi itu mereka mencari unsur dengan sifat yang sesuai, lebih aman supaya nggak meledak lagi, bisa berdasarkan sifat kecenderungan sifat di tabel periodik unsur. Nah, adik-adik semuanya punya handphone? Punya. Punya ya. HP-nya pernah meledak nggak? Ya pernah. Dulu. Oh ya dulu ya. Tapi kalau sekarang pernah meledak nggak? Enggak. Semuanya udah smartphone ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat teknologi smartphone yang memudahkan aktivitas manusia. Nah, ini tuh salah satu hasil usaha dari profesi tadi, teman-teman. Nah, jadi mungkin di masa depan kita juga bisa pakai hologram seperti ini. Itu juga ada peran bahan kimia. Seperti itu. Jadi pada kali ini Ibu mau menyampaikan bahwasannya pentingnya kita belajar tadi kecenderungan sifat di tabel periodik unsur. Jadi ada kaitannya gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari.